Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Raditya Nugraha Sukma Pradana. Dengan NIM 12022133347. Saya dari kelas SC4501. Jadi saya tadi sudah melakukan uh, penjelasan mengenai hasil pengujian saya pada fitur request loan dengan menggunakan equivalence partitioning pada website Parabank. Tetapi voice atau suara yang pada video ini tidak muncul, sehingga saya akan voice over ulang hasil video saya yang tadi. Soalnya ketika saya mau buat ulang video untuk fitur request loan ini mengalami kendala atau ada error seperti ini yang seharusnya tidak seperti ini. Jadi saya akan voice over ulang video yang telah saya buat sebelumnya. Jadi pertama-tama saya ini menjelaskan untuk saya menguji pada fitur request loan pada website Parabank dengan menggunakan teknik equivalence partitioning. Jadi equivalence partitioning sendiri itu dengan membagi partisi-partisi pada test case tersebut. Jadi ini pertama saya jelaskan dulu. Jadi ada dua form yang harus diuji, yaitu loan amount dan down payment. Yang pertama yaitu pada loan amount, untuk yang invalid yaitu kurang dari 1, sedangkan yang valid itu antara 1 hingga 10.000, dan yang invalid lagi atau batas atasnya yaitu lebih dari 10.000. Untuk form down payment, jadi dia untuk invalid batas bawahnya yaitu kurang dari 10%, validnya yaitu antara 10% hingga 100%, dan untuk invalid yang atas yaitu lebih dari 100%. Jadi untuk sistem equivalence partitioning sendiri kan dibagi partisi ini, ada yang invalid, valid, dan invalid. Jadi jika dia menguji di dalam rentang yang valid ini satu angka saja, dia sudah termasuk jika dia valid, dia termasuk valid. Jadi seperti itu. Lanjut. Di sini saya menjelaskan bahwa sabar. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa ada 3 test case, ada 6 test case. Nah, test case yang 1, 2, 3 ini untuk menguji partisi partisi yang dites yaitu untuk yang form loan amount. Jadi untuk test case pertama ini dengan memasukkan loan paymentnya 0, down paymentnya 0, dan sehingga partisi yang dites yaitu loan amount yang kurang dari 1, dan ekspektasi yang dikeluarkan atau ekspektasi outputnya yaitu gagal. Lanjut, saya melakukan tes pada Selenium. Untuk fitur request loan sendiri memang sering terdapat kendala, sehingga saya waktu tes ini saya memasukkan register secara manual. Soalnya kalau sudah register dari awal, ntar bakal error seperti tadi. Nah, ini memasukkan loan amount dan down paymentnya 0. Setelah di apply, setelah di-apply ternyata hasil dari loan requestnya yaitu approve, sedangkan keluaran yang diharapkan kita gagal. Jadi pada test case ini tidak sesuai dengan harapan kita. Lanjut ke test case kedua. Sabar. Nah, test case kedua.
Nah, ini menguji test case kedua yaitu dengan loan paymentnya 1000, down paymentnya 100, dan untuk partisi yang dites yaitu untuk form loan amount dengan antara 1 hingga 10.000 dan ekspektasi outputnya yaitu berhasil. Langsung saja masuk ke Selenium setelah ini. Nah, masuk ke Selenium seperti ini. Nah, setelah dicoba di Selenium, ternyata dia menghasilkan output yaitu statusnya approve atau berhasil. Jadi dengan output ini dia berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu berhasil. Selanjutnya kita masuk ke test case yang ketiga yaitu dengan loan payment 10.001, down payment 1.001, dan ini partisi yang ditesnya yaitu loan amount lebih dari 1.001. Lebih dari sabar. Loan amount-nya ini lebih dari 10.000 dan ekspektasi output yang kita harapkan yaitu gagal. Langsung saja kita reka kembali ini Seleniumnya. Nah, ternyata ketika dimasukkan ke Selenium yaitu statusnya denied atau ditolak dan ekspektasi yang kita harapkan gagal. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Nah, langsung saja ke test case. Jadi untuk test case 456 ini untuk menguji form down payment. Jadi pada test case keempat ini contohnya langsung saja ini dengan memasukkan loan payment 5.000, down payment 200. Oh, di sini ada sedikit perubahan. Saya menginputkan di Selenium yaitu loan paymentnya 1.000 dan down paymentnya 50. Dan untuk tetapi ini sama saja, ntar partisi yang ditesnya tetap down payment kurang dari 10% dan ekspektasinya gagal. Di sini saya melakukan perubahan di sini. Nah, di sini harusnya 1.000 dan 50 tadi di sini bagian sini. Di sini nanti saya akan melakukan perubahan. Nah, di sini harusnya tadi 1.000 dan 50. Tetapi partisi yang dites tetap saja nanti hasilnya yaitu down payment kurang dari 10%. Nah, di sini statusnya denied dan ekspektasi kita gagal. Jadi untuk test case 4 ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa yang saya masukkan Selenium di sini, sedangkan tadi di sini belum saya rubah. Di sini ntar di test case 6 saya juga melakukan perubahan karena tidak sesuai dengan apa yang di Selenium. Ini yang saya lakukan perubahan. Lanjut ke test case 5 yaitu dengan memasukkan loan payment 1.000 dan down payment 100. Partisi yang dites yaitu down payment 10% dari down paymentnya antara 10% hingga 100% dan ekspektasi outputnya berhasil. Langsung saja ke Selenium.
Nah, di sini setelah melakukan dari Selenium, ternyata outputnya yaitu status approve atau berhasil, dan ekspektasi output kita berhasil. Jadi untuk test case 5 ini sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Langsung untuk test case 6 sendiri yaitu dengan memasukkan loan payment 1000 dan down paymentnya 1500, di mana down payment 1500 ini melebihi dari 100% down payment kita, dan ekspektasi yang kita harapkan yaitu gagal. Nah, di sini dia statusnya denied atau gagal. Dan pada test case 6 ini juga ekspektasi outputnya gagal. Tapi di sini denied karena you do not have sufficient funds to given down payment. Jadi dia karena tidak cukup fund, mungkin dapat kita coba lagi dengan ini yang berbeda. Mungkin kita coba lagi yang bagian ini, yang bagian test case 6 yaitu loan payment dan down payment. Jadi misal kita loan paymentnya 100 dan down paymentnya melebihi 150. Mohon maaf saya tidak menggunakan Selenium karena tadi file Seleniumnya tidak saya save yang bagian tadi. Jadi ini kan down paymentnya lebih dari 100%. Jadi mungkin coba kita apply dan ternyata dia berhasil. Jadi untuk yang test case 6 ini ekspektasi outputnya dia gagal, tapi ternyata pada kenyataannya berhasil. Jadi jadi untuk saya rekap lagi tadi. Jadi yang tidak sesuai test case yaitu untuk test case yang pertama dan test case yang ke-6. Mungkin itu saja. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.